Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, dengan syarah Al-Jadid karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan bab yang pertama tentang fadlu tauhid, keistimewaan dari tauhid. Dalil pertama sudah kita bahas, yakni surat Al-An'am ayat ke-82, yang kesimpulannya ayat tersebut menjelaskan bahwa ahli tauhid akan mendapatkan keamanan, ketenangan, dan juga hidayah. Berikutnya kita masuk di dalil yang kedua di dalam bab ini. Betul ini, Bu, ya? Beliau nukilkan hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan siapa yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan siapa yang bersaksi bahwasannya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah yang dia tiupkan kepada Maryam serta ruh ciptaannya, juga bersaksi bahwasannya surga itu hak, benar adanya, dan neraka juga benar adanya. Apa yang akan didapatkan mereka yang bersaksi dengan persaksian-persaksian tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga ma'ala makana minal amal, berdasarkan amal yang dia miliki. Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga apapun amal yang ada pada dirinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inti daripada dalil yang kedua ini
penulis ingin menegaskan kepada kita salah satu di antara keistimewaan tauhid, bahwa ahli tauhid itu pasti masuk surga. Baik. Kita akan bahas kosakata dari hadis ini. Syahida an la ilaha illallah. Syahida itu bersyahadat. Bahasa kitanya bersaksi. Bersaksi la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Tentu persaksian di sini tidak hanya sekedar bersaksi, tapi bagaimana dia mengetahui maknanya, makna dari la ilaha illallah, kemudian melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah ini. Dan nanti akan ada pembahasan tentang itu, ya, syurutul la ilaha illallah, syarat dari syahadat la ilaha illallah, di mana syarat-syarat ini mesti dipenuhi. Baik. Kemudian kalimat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan juga rasulnya. Jadi kita meyakini bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba Allah, hamba yang diciptakan dan dimiliki Allah sebagaimana hamba-hamba Allah yang lainnya. Berarti kalau disebut hamba, statusnya adalah makhluk, bukan Tuhan. Sehingga Nabi Muhammad sama sekali tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah, juga sifat-sifat rububiyah. Karena semua itu adalah kuasanya Allah, haknya Allah. Beliau bukan Tuhan, karena tidak memiliki sifat-sifat sebagai sesembahan. Beliau juga tidak punya kemampuan rububiyah, karena itu adalah sifat khusus bagi Allah, yang kuasa hanya Allah. Beliau bukan Tuhan yang bisa mencipta, bukan Tuhan yang bisa mengatur alam semesta, menentukan takdir, menentukan nasib daripada siapapun. Nah, ini makna dari abduhu. Makna dari abduhu, bahwa beliau itu adalah hamba Allah, dan ini harus dipersaksikan. Mesti kita yakini beliau itu seorang hamba, bukan Tuhan. Beliau seorang makhluk, ya, bukan sesembahan, bukan khalik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun kita juga mesti meyakini walaupun beliau seorang hamba, beliau juga diistimewakan dengan risalah. Risalah itu kerasulan. Makanya abduhu wa rasuluhu. Memang beliau itu seorang hamba, seorang makhluk, bukan Tuhan, bukan pencipta. Begitu ya. Namun beliau diistimewakan dengan kerasulan. Maka kita pun mesti bersaksi, membenarkan, menetapkan nubuwah dan risalah, kenabian dan juga kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sebagai konsekuensinya berarti tasdiquhu fima akhbara. Kita mesti membenarkan beliau pada apapun yang beliau kabarkan. Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apapun yang diberitakannya, dikhabarkannya. Kenapa mesti dibenarkan, Ibu? Karena Nabi kalau ngasih informasi, ngasih berita, itu bukan dari hawa nafsu,
tapi dari wahyu. Ya. Makanya mesti dibenarkan. Kalau ibu cerita wajib dibenarkan? Tidak. Ya, kadang ceritanya satu paragraf. Kalau sudah diceritakan sama ibu-ibu jadinya 3 halaman. Begitu kan? Padahal aslinya satu paragraf saja. Nggak ada kewajiban membenarkan. Tadi saya ketemu di jalan itu orang begini. Padahal mungkin ngelihatnya cuman sekelebat aja, tapi jadi cerita menjelang pengajian. Gitu ya. Kalau informasi berita dari kita tidak wajib dibenarkan. Tapi kalau itu datang dari lisannya Nabi, wajib dibenarkan. Tasdiquhu fima akhbara. Ta'atuhu fima amara. Ini konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Yang berikutnya, taat kepada apa-apa yang beliau perintahkan. Apapun yang diperintahkan Nabi, maka taati. Karena Nabi membawa wahyu dari Allah pencipta kita. Tidak mungkin salah di dalam memerintah. Tidak mungkin keliru di dalam melarang. Makanya kita wajib mentaati apapun yang diperintahkan beliau. Kemudian meninggalkan, menjauhi apapun yang beliau larang dan beliau cegah. Wajtinab ma naha anhu wa zajara. Wajib menjauhi, meninggalkan apapun yang beliau larang, apapun yang beliau cegah. Kemudian konsekuensi terakhir, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan apa-apa yang beliau syariatkan. Berarti kalau kita beribadah kepada Allah bukan dengan syariat beliau, boleh ibu? Tidak boleh. Tidak sah. Ibadah kita tidak diterima ibadah kita. Jalurnya mesti seperti itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kalimat wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Bersaksi bahwasannya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Maksudnya beliau adalah seorang hamba yang dimiliki Allah. Hamba Allah. Berarti Nabi Isa juga bukan Tuhan. Karena disifati sama seperti Nabi Muhammad. Abduhu. Abdullah. Beliau itu hamba Allah, bukan Tuhan. Juga bukan seorang anak. Bukan seorang anak dari Allah, bukan anaknya Allah. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan karena beliau adalah Abdullah. Beliau juga bukan Ibnullah. Beliau bukan anaknya Allah. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan salisu salasah. Ya, salisu salasah. Ya, 3 dari 3. Ya, Trinitas. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Dengarnya saja bingung. 3 in 1, 3. 3 in 1, 1 in 3. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Mereka meyakini bahwa Isa itu Ibnullah. Mereka meyakini bahwasannya ibunda Nabi Isa, siapa namanya? Maryam. Itu Tuhan Ibu. Allah sebagai Tuhan Bapa. Nabi Isa sebagai Tuhan Anak. Ini sudah dinyatakan batilnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ini mesti kita persaksikan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan.
Namun walaupun beliau hamba Allah, beliau juga diistimewakan sebagaimana Nabi Muhammad. Diistimewakan dengan risalah, dengan kerasulan. Beliau adalah seorang rasul yang diutus Allah kepada Bani Israel. Dan beliau juga termasuk rasul dari kalangan ulul azmi. Ada berapa ulul azmi, Ibu? Ada 5. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Nuh alaihi salam. Ada 5. Coba diulangi. Iya. Kalau diambil huruf pertamanya disingkat jadi mimin. Nabi Muhammad, I pertama Ibrahim, M kedua Musa, kemudian I yang kedua Isa, terakhir N, Nuh alaihi salam. Ingat-ingat itu. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Dan itu sesuai urutan yang disampaikan para ulama. Karena dari 5 rasul yang paling istimewa ini, Nabi Muhammad yang paling istimewanya. Yang kedua Nabi Ibrahim. 2 urutan ini disepakati. Nah, 3 sisanya para ulama khilaf. Siapa yang lebih istimewa setelah Nabi Ibrahim? Kemudian sebagian pendapat menyatakan bahwa setelah Nabi Ibrahim yang paling istimewa itu Nabi Musa. Yang keempatnya Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Nuh alaihi salam. Begitu Ibu ya. Berarti Nabi Isa termasuk salah satu rasul ulul azmi. Ulu itu yang memiliki azmi, azam, kekuatan, tekad, kekokohan, kesabaran, ketabahan dibandingkan dengan yang lainnya. Karena 5 nabi dan rasul ini luar biasa tantangan, hambatan, rintangan di dalam kehidupannya, di dalam menjalankan misi nubuwah dan risalahnya. Luar biasa, ya. Dan itu dikenal di dalam sejarah mereka. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kalimatuhu. Ini juga harus dipersaksikan. Kita wajib menyaksikan bahwasannya Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Maksudnya apa? Allah menciptakan Nabi Isa itu dengan kalimat kun, fayakun. Jadilah, maka ia pun jadi. Berarti ada bapaknya tidak? Nabi Isa punya bapak, Ibu? Tidak ada bapaknya. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Baik. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nabi Isa tidak ada bapak. Kalau kita alhamdulillah, ada bapaknya, ada ibunya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Diciptakannya Nabi Isa alaihi salam itu dengan kalimat Allah kun. Kun fayakun. Jadilah, maka ia pun jadi. Baik. Wa ruhum minhu, dan Isa itu adalah ruh darinya. Nah, ini yang disalahpahami ya oleh sebagian orang, bahwa Nabi Isa itu ruhnya Allah, sebagian daripada ruhnya Allah. Padahal ya memahami kalimat tersebut, ruhum minhu maksudnya adalah termasuk di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi Isa itu kemudian bagian daripada ruhnya Allah, bukan. Tapi maksudnya sebagaimana ruh-ruh manusia yang lainnya.
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kok disandarkan kepada Allah? Minhu, hu di sini adalah Allah. Nah, itu namanya idhofat tasyrif. Idhofah dalam rangka untuk menunjukkan kemuliaan. Karena Isa itu bukan orang biasa. Isa itu adalah nabi dan rasul. Makanya disandarkan kepada Allah tasyrifan lahu, dalam rangka untuk menunjukkan kemuliaan bagi beliau. Sama kayak Baitullah, rumahnya Allah, untuk Ka'bah. Kenapa rumah itu disandarkan kepada Allah? Tasyrifan lahu, ya, sebagai bentuk pemuliaan, memuliakan rumah tersebut, bahwa itu bukan sembarangan rumah, itu bukan sembarangan masjid, ya, tapi masjid yang sangat mulia, rumah yang sangat mulia. Begitu. Wal jannatu haq, dan surga itu hak. Surga itu benar, hak itu benar, benar adanya. Maka kalau surga itu hak, berarti ketika Allah menjanjikan surga, maka janji Allah itu pasti, karena surganya itu juga adalah hak. Bukan mengiming-imingi sesuatu yang tidak ada, tapi Allah mengiming-imingi dengan sesuatu yang hak, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian dengan an-naru haq, neraka juga benar adanya. Tentu ini ancaman bagi orang-orang kafir atau yang semisal dengan mereka. Ketika Allah memberikan ancaman, maka ancaman Allah itu pasti, tidak ada keraguan padanya. Allah bukan menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada, tapi beneran ada. Nah, itulah wan naru haqqun. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya syarah hadis secara ijmali, secara garis besar atau secara global. Perhatikan apa yang beliau sampaikan. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa siapa yang mengucapkan kalimat tauhid disertai dengan mengetahui maknanya, melaksanakan konsekuensinya, tuntutan-tuntutannya, juga bersaksi bahwa status kehambaan Nabi Muhammad, ya, bersaksi tentang status kehambaan Nabi Muhammad dan juga kerasulannya. Kemudian bersaksi tentang kehambaan dan juga kerasulan Nabiullah Isa alaihi salam, ya, dan bersaksi bahwa beliau diciptakan Allah dengan kalimat kun, yang kemudian disampaikan kepada ibunda Maryam, ya. Kemudian bersaksi membebaskan ibunda Maryam dari tuduhan keji musuh-musuh dari orang-orang Yahudi kepadanya, karena ibunda Maryam dituduh sebagai apa ibu sama Yahudi? Anak zina, perempuan yang berzina. Lihat ya, turunan Yahudi ini siapa diantaranya? Syiah, Rafidah, orang-orang Syiah. Lihat yang dilakukan orang-orang Syiah mirip-mirip. Mereka menuduh ibunda Aisyah sebagai wanita pezina. Waliyadzubillah. Mengkafirkan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Umar. Karena memang mereka ini turunan Yahudi. Ya, munculnya Syiah itu kan dari, ya, kalau ditelusuri ujungnya itu Yahudi, dari munafik Yahudi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah, muslim, kita sebagai muslim, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Nabi Isa itu hamba Allah,
Nabi Isa itu utusan Allah. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun. Nabi Isa itu termasuk ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian kita menyaksikan kesucian Ibunda Maryam, bahwa beliau bukan wanita pezina. Tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Yahudi. Kemudian kita bersaksi bahwasannya surga itu hak yang akan menjadi tempat bagi orang-orang beriman. Neraka juga hak yang akan menjadi tempat orang-orang kafir atau yang semisal dengan mereka. Nah, siapa yang kemudian mempersaksikan itu semua, lalu dia meninggal dunia di atas persaksian-persaksian tersebut, maka pasti dia akan masuk surga apapun amalnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pasti masuk surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan membahas faidahnya, saya ingin jelaskan dulu 3 kemungkinan yang akan dihadapi ahli tauhid di akhirat nanti. Nggak ada di kitab, Ibu. Ini faidah tambahan. Kan ahli tauhid itu pasti masuk surga. Nah, kepastiannya itu ada 3 modelnya. Atau dengan judul 3 kemungkinan yang akan dihadapi ahli tauhid di akhirat kelak. Pertama, baik, ini kita sekarang sedang membahas siapa? Ahli tauhid yang dinilai oleh Allah sebagai ahli tauhid. Kemungkinan pertama, menghadap Allah dalam keadaan bersih dari seluruh dosa. Semoga kita ada di sini. Dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari seluruh dosa. Artinya bisa jadi dia pernah terjatuh ke dalam dosa, namun dia bertaubat, jadi ahli taubat. Sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari seluruh dosa. Maka dia akan langsung masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Ini yang pertama. Ulangi, Ibu. Menghadap Allah dalam keadaan bersih dari seluruh dosa. Maka dia akan langsung masuk surga tanpa hisab. Paham ini poin pertama? Poin kedua, kemungkinan kedua, menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa. Dia menghadap Allah di akhirat dalam keadaan membawa dosa-dosa. Akan tetapi Allah mengampuninya. Maka dia langsung masuk surga. Dia langsung masuk surga. Tentu dengan hisab, ya. Tentu dengan hisab, karena dia datang membawa dosa. Itu bedanya dengan yang pertama. Atau termasuk kemungkinan kedua ini, dia menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa, akan tetapi Allah ternyata tidak mengampuninya.
Baik. Saya ulangi, Ibu. Masih di poin kedua ya. Dia menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa. Akan tetapi Allah mengampuninya. Atau ternyata timbangan tauhidnya lebih berat dari dosa-dosanya. Dia punya timbangan tauhid lebih berat dari dosa-dosanya. Maka ini juga sama, langsung masuk surga. Tentu tadi ya setelah hisab, karena dia membawa dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga, menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa. Akan tetapi Allah tidak mengampuninya. Maka dia diazab sekadar dengan dosanya. Kemudian selanjutnya dikeluarkan dari neraka. Berarti Ibu, tiga kemungkinan ini tertuju pada satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya, Ibu? Barakallahu fiik. Masya Allah, nyambung jadi ya. Ahli tauhid itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Baik. Jadi kesimpulan dari tiga kemungkinan ini, intinya ahli tauhid itu pasti masuk surga sesuai dengan kadar ketauhidan mereka masing-masing. Tapi pastinya itu pasti. Mereka pasti masuk surga. Bisa dengan kemungkinan pertama, bisa dengan kemungkinan kedua, bisa juga dengan kemungkinan ketiga. Bisa dipahami, Ibu? Dari tiga ini pengen yang mana? Pengennya yang enak-enak aja ya. Barakallahu fiikum. Pastinya itu pasti langsung tanpa hisab. Itu pengennya kita. Dan itu memang yang harus dicita-citakan. Sebagian orang kan tidak dirinci cita-citanya. Sing penting melebu surga. Ya. Yang penting masuk surga. Ntar dulu masuk surganya yang model gimana nih? Karena ada yang masuk surga itu tanpa hisab, langsung masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surganya itu melalui proses hisab. Ada juga yang masuk surganya itu setelah mampir disiksa api neraka. Yang mana ini? Ya, makanya mesti memahami rincian ini. Memang semua ahli tauhid itu pasti masuk surga. Namun ternyata ada tiga kemungkinan ini. Maka berarti ini memberikan motivasi bagi kita untuk kemudian semangat membidik cita-cita yang tertinggi dulu. Dan itu sejatinya adalah dorongan yang kuat, motivasi yang besar yang disampaikan Nabi kepada umat ini. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena firdaus itu surga tertinggi dan surga yang terbaik. Jadi dibidik dulu yang paling ideal. Masuk surga tanpa hisab. Langsung masuk surga tanpa hisab. Kalaupun meleset, Ibu, kalau toh meleset, semoga tidak meleset.
Kalaupun meleset, ya melesetnya di bawahnya sedikit lah, begitu kan? Masuk surganya dengan proses hisab. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita dan langsung masuk surga. Jangan membidik yang ketiga. Bahaya nggak ibu membidik yang ketiga? Kalau meleset mungkin nggak meleset ke yang tingkat paling atas. Hah? Bagaimana ceritanya? Membidik yang terendah kemudian meleset ke sasaran yang paling utama. Kalau di dunia mungkin. Paham ibu? Ustaz, berat Ustaz yang pertama gimana? Ya mau berat mau tidak, pokoknya bidik dulu yang paling ideal. Saya ini pemula Ustaz. Tidak peduli, emang ibu kalau di dalam misalkan dalam olahraga cabang panahan itu, pemula sama senior kira-kira bidikannya sama nggak? Nah maksudnya yang dia bidik sama, yang dia bidik kan pasti nilai yang tertinggi. Mau pemula kah, mau yang sedang proses di tengah-tengah ataukah yang senior, semua membidiknya sama. Sok ibu baru belajar misalkan orang belajar bidik-bidikan itu, mesti yang dibidikkan yang terbaik. Begitu kan? Kalaupun meleset, ya tidak jauh lah dari situ. Jangan membidik yang paling lebar dulu, begitu. Supaya nanti kalau meleset ke tengah, gitu. Ya mungkin terjadi kalau di dunia. Tapi hukum akhirat kan berbeda dengan hukum dunia. Maka bidik dulu yang terbaik. Kalau toh ternyata ya kita kurang mampu, ya setidak-tidaknya melesetnya tidak jauh, meleset ke yang kedua. Kalau kita membidik yang kedua, meleset ke yang ketiga mungkin. Makanya jangan membidik yang ketiga. Kalau membidik yang ketiga, khawatir melesetnya ke neraka. Paham ibu? Bisa diulangi? Tiga kemungkinan yang akan dihadapi ahli tauhid di akhirat. Pertama, menghadap Allah dalam keadaan bersih dari seluruh dosa, maka langsung masuk surga tanpa hisab. Kemungkinan yang kedua, menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa, akan tetapi Allah mengampuninya. Atau ternyata timbangan tauhidnya itu lebih berat dari dosa-dosanya, maka langsung masuk surga. Karena dia punya dosa tentu dengan proses hisab. Kalau tadi kan bersih dari dosa. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa, akan tetapi Allah berkehendak tidak mengampuninya. Bagaimana hukumnya orang kayak gini? Dia diazab sekadar dosanya, kemudian dikeluarkan dari neraka. Keluar dari neraka pindah ke mana? Pindah ke surga. Barakallahu fikum. Baik ibu, kita lanjut membahas ringkasan faidah dari hadis tersebut. Pertama, bahwasanya dua kalimat syahadat itu adalah dasar agama. Jelas, dia rukun Islam yang pertama. Syahadatain. Syahadatain itu berarti dua kalimat syahadat. Ada syahadat la ilaha illallah, ada syahadat Muhammad Rasulullah. Ini jelas dasar agama karena dia menjadi rukun Islam pertama yang mendasari rukun-rukun Islam yang lainnya. Maka tidak ada pondasi ini, tidak ada Islam. Bisa dipahami ibu? Orang sholat, tapi tidak ada dua kalimat syahadat. Tidak ikhlas misalkan. Ikhlas itu kan perwujudan dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah
Ya, itulah ittiba'us sunnah. Dua perkara ini syarat diterimanya amal. Maka kalau orang salat tidak dengan ikhlas, salat tidak dengan ittiba'us sunnah, berarti dia salat tidak dengan pondasinya. Maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak akan makbulah. Contohnya salatnya munafik. Salatnya munafik tidak pakai ikhlas. Salatnya munafik tidak pakai iman. Salatnya munafik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka malas di dalam salat, tidak khusyuk, tidak berzikir di dalam salat. Itu sifatnya salat-salat munafik. Dia tidak tepat waktu, suka ngulur-ngulur waktu salat. Begitu ya. Kemudian salatnya tidak tumakninah. Salatnya berat untuk salat isya dan salat subuh. Itu ciri-ciri salatnya munafik. Ibu berat enggak salat subuh? Kalau kita masih berat, hati-hati. Berarti kita terindikasi punya penyakit nifak. Malas ketika salat, tidak ingat ke Allah. Rakaat pertama ingat cicilan yang belum tuntas. Rakaat kedua lain lagi judulnya tuh. Ngingetin suami. Ya. Rakaat ketiga ngingetin anak. Rakaat keempat ngingetin belanjaan yang belum terbeli. Ya. Berarti ketika sholat dia mengingat segala sesuatu yang di luar sholat. Gak ada ingat Allahnya. Baik. Suka kayak gitu gak ibu? Jujur bu. Ya kali-kali Ustadz begitu. Kadang ngeblank gitu ya, sudah rakaat berapa ini? Kalau sedang jamaah, alhamdulillah terbantu dengan imam. Gitu. Kalau sedang salat sendirian, ngeblank akhirnya. Barakallahu fiikum. Nah itu pentingnya khusyuk. Ngaji kayak gini juga kan penting khusyuk itu. Orang yang fokus dengan yang tidak fokus kan beda. Lanjut. Tidak sah ucapan dua kalimat syahadat kecuali dari orang-orang yang mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Dan kita belajar tauhid ini dalam rangka itu. Bagaimana syahadat la ilaha illallah itu kita pahami seluk-beluknya, maknanya. Kita pahami juga konsekuensinya. Apa konsekuensi kalau kita sudah bersyahadat la ilaha illallah? Kemudian pelajaran ketiga, Allah menggabungkan bagi Nabi Muhammad predikat abduhu wa rasuluh. Hamba dan rasul Allah. Kalimat hamba itu sebagai bantahan atas orang-orang yang ghulu, berlebih-lebihan atau ekstrim di dalam bersikap kepada beliau. Kita katakan kepada mereka yang ghulu kepada Nabi, mengangkat derajat Nabi sebagaimana Tuhan, mendudukkan Nabi sebagaimana kedudukan Tuhan. Nabi itu katanya mengerti perkara gaib. Ya. Nabi itu udah mati tapi hakikatnya dia hidup, ada bersama dengan kita. Ya. Atau misalkan Nabi disanjung-sanjung melebihi kedudukan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Kita katakan kepada mereka bahwa beliau itu Abdullah, beliau itu hamba Allah, manusia sama seperti kita, bukan Tuhan. Nabi Isa juga sama, bukan Tuhan. Mereka semua hamba Allah.
Adapun kalimat wa rasuluhu itu sebagai bantahan bagi orang-orang yang meremehkan beliau, menghinakan beliau, apalagi menuduh beliau sebagai seorang penyair, sebagai orang gila, menuduh beliau sebagai tukang sihir. Waliyadzubillah, kita katakan beliau itu utusan Allah, Rasulnya Allah. Maka ini bantahan sekali lagi bagi mereka yang menyepelekan beliau. Makanya ada ungkapan dari para ulama, abduhu fala yu'bad. Beliau itu hamba Allah, maka tidak boleh diibadahi karena beliau bukan Tuhan tapi hamba. Wa rasuluhu fala yukadzab, dan beliau itu adalah Rasul Allah, maka tidak boleh didustakan ajarannya. Yang keempat, penetapan status hamba dan Rasul bagi Isa alaihi salam. Ini juga sama. Ketika Nabi Isa dikatakan Abdullah, maka ini bantahan terhadap orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada beliau, menjadikan beliau sebagai Tuhan anak. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Isa dikatakan sebagai Rasul Allah. Ini juga bantahan kepada yang meremehkan beliau. Siapa di antaranya yang meremehkan beliau? Yahudi yang mengatakan Isa itu anak zina. Kita katakan sebagai muslim beliau itu utusan Allah, Rasul Allah. Kemudian pelajaran berikutnya di sini ada penetapan sifat kalam bagi Allah, bahwa Allah itu berbicara. Sifat yang sesuai dengan keagungan Allah sebagai Rabbul Alamin. Tentu berbeda dengan sifat berbicaranya manusia. Kemudian, sifat kalam ini diambil dari kalimat ya bahwa Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam. Kalimat apa itu? Kun. Berarti kan Allah itu berkalam, memiliki sifat kalam. Kemudian yang keenam, bahwa Isa diciptakan pada diri Maryam itu dengan kalimat kun, jadilah. Beliau tanpa ayah. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam melakukan zina. Zina dengan siapa? Enggak ada. Begitu ya. Beliau itu diciptakan dengan kalimat Allah kun. Dan Allah itu maha kuasa. Di sini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah kuasa menciptakan apapun yang dikehendakinya. Menciptakan manusia tanpa adanya ayah. Menciptakan manusia bahkan tanpa ayah dan ibu. Allah kuasa untuk itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang ketujuh, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran tentang penetapan hari kebangkitan. Dari mana, Ibu? Diambil dari kalimat mana? Tentang hari kebangkitan atau hari kiamat. Diambil dari penjelasan bahwa surga dan neraka itu hak. Diambil dari fadilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mempersaksikan beberapa persaksian tadi. Mereka nanti akan masuk surga. Di mana itu masuk surganya? Di akhirat nanti. Ya, surga di kehidupan akhirat. Ketika ada neraka, ketika ada surga yang menjadi balasan bagi manusia, surga balasan bagi orang-orang yang soleh, kemudian neraka balasan bagi orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada hari kebangkitan setelah kematian. Ada yaumul akhir setelah dunia ini. Kan ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada akhir, ada ula. Ada akhir, ada awal.
Kehidupan awal itu maksudnya kehidupan dunia. Kehidupan akhir adalah kehidupan setelah kematian. Nah, itulah hari kiamat. Kemudian pelajaran berikutnya menetapkan surga dan neraka. Ada 3 yang mesti kita imani tentang surga dan neraka. Jadi mesti ingat Ibu. 3 yang mesti kita pahami, yang mesti kita yakini tentang surga dan neraka. Perasaan sudah disampaikan. Ada yang masih ingat? Pertama, surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini. Sudah kan disampaikan Ibu? Surga dan neraka sudah ada. Apa buktinya sudah ada? Ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana. Nabi Muhammad. Ya, kalau ibu-ibu enggak ada. Nabi Muhammad pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik. Yang kedua, yang mesti diyakini tentang surga dan neraka, kedua-duanya adalah makhluk. Apa, Bu? Makhluk. Berarti siapa yang menciptakan? Allah. Surga dan neraka itu ciptaan Allah. Makanya minta surga berlindung dari neraka kepada Allah, bukan kepada makhluk. Makhluk itu tidak memiliki surga, tidak memiliki neraka. Dia bukan penciptanya. Ya bagaimana kemudian orang minta surga ke makhluk? Jadi surga dan neraka itu dua-duanya adalah makhluk, ciptaan Allah. Yang ketiga, kedua-duanya tidak mengalami fana. Itu termasuk makhluk yang Allah tetapkan keabadiannya. Tidak fana. Fana itu apa? Fana itu lawan dari kekal. Fana itu ya tidak abadi. Sementara, musnah, punah. Ibu-ibu di sini fana tidak? Fana tidak Ibu? Fana. Kita ini fana. Di dunia ini fana. Dunianya fana, kitanya juga fana. Suatu saat nanti kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Laki-laki mati, perempuan mati, pejabat mati, rakyat mati. Itu fana. Siapa yang duluan mati? Suami atau istri biasanya? Berani ngomong gitu karena suaminya nggak ada. Coba di depan suaminya. Ya. Pernah ibu dialog begitu sama suami? Mas, kira-kira siapa duluan ya antara kita berdua? Kira-kira kalau saya duluan, Mas mau ngapain? Kata si Masnya, kalau kamu duluan gimana? Kalau saya duluan, ya saya sih akan menikah lagi, begitu. Nah kalau suami biasanya mendoakan, ya mudah-mudahan ada yang lebih baik dari saya, gitu. Lebih bisa punya perhatian, gitu. Tapi giliran suaminya, kalau saya duluan gimana Mas? Kata si Masnya, ya saya juga kalau ada rezeki mau nikah lagi. Tuh kan kamu itu sudah direncanain dari sekarang. Malah diomelin suaminya. Barakallahu fiikum. Itulah dialog antara suami dan istri. Ya kalau suami duluan ibu pantaslah. Dia banyak mikir, banyak bekerja, begitu ya. Dapat duit dikasihnya ke siapa Bu? Ke istri. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terakhir
bahwa orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan ahli tauhid, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Artinya ahli tauhid itu pasti masuk surga seburuk apapun amalnya, selama tauhidnya masih sah. Dan sahnya tauhid itu, Ibu, sahnya tauhid itu ketika orang selamat dari perbuatan syirik. Ketika dia selamat dari keyakinan yang syirik, ucapan dan perbuatan yang syirik, pasti itu masuk surga. Walaupun dia misalkan taruhlah bawa dosa besar, kalaupun dia disiksa di dalam api neraka, tidak akan kekal. Allah nanti akan mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya ada sekecil zarrah dari keimanan. Allah nanti akan mengeluarkan mereka untuk dipindahkan ke surga. Nah, sekecil zarrah dari keimanan itu maksudnya adalah dia punya iman dan Islam yang sah, walaupun dalam kadar batas minimal. Bukan yang pernah melakukan kebaikan walaupun sedikit. Ibu, kalau orang dikatakan tidak kekal dalam neraka ketika punya kebaikan walaupun sedikit, ya tentu saya kira tidak akan ada orang masuk neraka dengan kekal abadi. Orang di luar kita, Ibu, bisa jadi mereka punya infak sedekah itu lebih gede dari kita. Ya kan, Ibu? Ada orang itu sekali infak 3 miliar. Begitu ya. Kita kadang lihat di saku saja beda warna, itu dipilih-pilih dulu. Ya. Ketika dikeluarin warnanya merah, dimasukin lagi nggak, Ibu? Ah, eman-eman. Nemu yang biru, udah dikeluarin yang biru, eman-eman lagi. Ada yang hijau, ada yang ungu, ya. Ada yang coklat. Terakhirnya yang abu-abu yang dia keluarin. Itu kotak infak, kalau bisa ngomong protes dia, Ibu, ya. Barakallahu fikum. Coba kalau ke mall, oh Masya Allah, yang merah-merah keluar puluhan lembar itu enteng-enteng aja. Nah itulah kamu kali. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya kita jangan begitu ya. Kalau memang sedang punya, infak itu yang banyak supaya jadi amal jariah. Baik ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Oh, satu lagi ini. Hubungan hadis ini dengan judul bab jelas ya. Hadis ini menunjukkan keistimewaan orang yang mati di atas tauhid, bahwasannya dia pasti akan masuk surga serendah apapun, seburuk apapun amalnya. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allahumma inna nas'alukal firdaus al-a'la minal jannah wa na'udzubillah minan nar. Sampai di sini, insyaallah nanti kita lanjut hadis ketiga di kesempatan berikutnya. Baik ibu, sudah 11:30, kurang dikit. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.